Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, please tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1331, sampai bab 1340. Saat ini, Hotel Internasional Jinling. Setelah Nanako Ito meninggalkan gimnasium, dia membawa asistennya dan beberapa pelayan di rumah kembali ke kamar hotel. Untuk kompetisinya di Jinling kali ini, keluarga Ito memesan 2 kamar Presiden Suite di Hotel Internasional Jinling jauh sebelumnya. Di antara mereka, Nanako Ito tinggal di kamar suite sendirian, sementara pelatih, asisten, dan pelayannya tinggal di kamar presidensial lainnya. Dan setengah bulan yang lalu, keluarga Ito mengirim orang ke Jinling untuk mengubah kamar tidur di kamar presidensial tempat tinggal Nanako Ito menjadi ruang latihan eksklusifnya. Konon renovasinya saja menelan biaya puluhan juta. Jika ingin menghitung harga sewa 2 presiden suite dalam waktu yang lama, Nanako Ito setidaknya akan menghabiskan 3 atau 4 juta untuk akomodasi di Jinling kali ini. Alasan utama dari begitu banyak masalah dan pemborosan adalah karena keluarga Ito terlalu kaya. Keluarga Ito adalah salah satu dari 5 keluarga besar teratas di Jepang, dan industri mereka mencakup hampir semua bidang yang dapat dibayangkan. Bahkan organisasi bawah tanah terkenal Yamaguchi Gumi di Jepang memiliki saham di keluarga Ito. Selain itu, meskipun Nanako Ito masih muda, cantik, dan pendiam secara intelektual, dia adalah gadis Jepang yang sangat terobsesi dengan seni bela diri. Dia memiliki persyaratan yang sangat ketat dalam pelatihannya, dan dia tidak pernah berhenti berlatih sepanjang tahun, terlepas dari dingin atau panas. Baru setelah menyelesaikan permainan di pagi hari, setelah dia kembali ke hotel, dia tidak punya waktu untuk makan siang, jadi dia segera kembali ke ruang latihannya. Saat dia berkeringat deras di ruang latihan, ponselnya tiba-tiba bergetar. Panggilan itu dibuat oleh asistennya Tanaka Koichi. Dia berhenti berlatih, meletakkan telepon, dan bertanya, "Tanaka-san, ada apa?" "Jiro Kobayashi," Nanako Ito berkata dengan bingung. "Saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, saya juga tidak pernah berteman dengannya. Mengapa dia datang menemui saya?" Hiroshi Tanaka buru-buru berkata, "Nona, Anda tidak tahu. Kobayashi Pharmaceuticals disponsori di final kompetisi ini. Dia juga menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan gelar ini, sepertinya merupakan upaya berani Kobayashi Pharmaceutical untuk memasuki pasar Cina. Jadi dia sendiri juga pergi ke Jinling. Mengetahui bahwa Anda tinggal di sini, jadi dia ingin datang menemuimu." Ito Nanako berkata, "Tolong beritahu dia bahwa saya sedang berlatih dan saya tidak punya waktu untuk menemuinya, jadi tolong maafkan saya." Kunci Final Four, dia tidak ingin terganggu oleh orang asing. Koichi Tanaka buru-buru berkata, "Nona, Tuan Kobayashi baru saja mewarisi Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. beberapa waktu lalu, dan produk andalan mereka, Kobayashi Bisan, sekarang aktif memperluas penjualannya ke seluruh dunia." Nanako Ito, yang selama ini pemarah, saat ini, saya bertanya dengan cemberut, "Tanaka-san, apa yang akan kamu katakan? Saya tidak berteman dengan Kobayashi Jiro, dan saya tidak peduli dengan situasi Kobayashi Pharmaceutical. Tidak satu pun dari ini ada hubungannya dengan saya," Koichi Tanaka berkata dengan canggung. "Nona, ketua telah menjalin komunikasi yang erat dengan Kobayashi Pharmaceutical, karena ketua sangat optimis tentang masa depan Kobayashi Pharmaceutical. Jadi dia akan memiliki komunikasi mendalam dengan Kobayashi Jiro tentang investasi saham. Kobayashi Jiro juga sangat berharap keluarga Ito bisa berinvestasi padanya. Jadi saya hanya mengeluarkan banyak uang untuk mensponsori kompetisi ini. Sebenarnya untuk menunjukkan kebaikan kepada Anda dan Ito keluarga." Oh, Ito Nanako tahu bahwa presiden yang dibicarakan Hiroshi Tanaka adalah miliknya sendiri. Ayah, Ito Yuhiko, patriark keluarga Ito saat ini. Namun, Nanako Ito tetap berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak ingin terlalu terlibat dalam urusan ayah. Jika ayah dan Kobayashi Jiro ini bekerja sama,
biarkan mereka berdua bertemu dan berdiskusi. Koichi Tanaka berkata dengan canggung, "Nona, Presiden masih sangat mementingkan kerjasama dengan Kobayashi Pharmaceutical ini, jadi tolong jangan terlalu keras kepala." Nanako Ito berkata dengan ringan, "Maaf Tanaka-san, saya ingin melanjutkan pelatihan." Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Nanako Ito, 22 tahun ini, adalah mahasiswa senior di Universitas Tokyo terbaik di Jepang. Dia adalah primadona sekolah Universitas Tokyo selama 4 tahun berturut-turut, dan dia juga calon menantu perempuan terbaik untuk keluarga top Jepang. Tetapi dia sendiri hanyalah seorang idiot bela diri yang sederhana. Acuh tak acuh. Oleh karena itu, dia tidak memahami hubungan antara pria dan wanita, juga tidak memahami cara-cara dunia. Baik Kobayashi Jiro maupun Obayashi Taro tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika itu adalah sahabat dan mitra terdekat ayah saya, selama dia tidak memiliki hubungan darah dengan dia atau kerabat tuanya, dia tidak akan membelinya. Tujuan hidupnya saat ini sangat sederhana. Pertama-tama dia harus memenangkan kompetisi Sanda Universitas Dunia tahun ini, kemudian lulus dari Universitas Tokyo, dan kemudian mulai mempersiapkan Olimpiade berikutnya. Di Olimpiade terakhir, dia masih terlalu muda dan terlalu sibuk dengan studinya, sehingga dia tidak dapat berpartisipasi. Tetapi Olimpiade berikutnya telah menjadi panggung yang paling dia dambakan. Dia sangat ingin memenangkan juara Olimpiade, terlebih lagi, ingin memenangkan lebih dari 1 juara Olimpiade. Memenangkan juara Olimpiade ini dan kemudian mempertahankan juara Olimpiade berikutnya telah menjadi pengejaran terbesar dalam hidupnya. Tanaka Koichi sedang memegang telepon saat ini, menghadap Kobayashi Jiro dengan wajah penuh harap, dia tidak bisa menahan rasa malu. Tanpa diduga, nona muda saya begitu kejam sehingga dia sudah membicarakannya, tetapi dia tetap tidak ingin bertemu Jiro Kobayashi. Tanaka Koichi hanya bisa berbohong kepada Kobayashi Jiro, "Tuan Kobayashi, tolong tunggu sebentar, nona kita masih berlatih, dan saya akan menemuimu nanti." Mengenakan jas dan kacamata kelas atas, Kobayashi Jiro, yang terdiri dari 5 orang dan 6 orang, tersenyum sangat sopan, dan berkata dengan serius, "Tidak masalah, jika Mas Ito sedang sibuk, tolong minta dia untuk melakukan miliknya terlebih dahulu, dan tinggalkan aku sendiri. Aku bisa menunggu di sini, Hiroshi." Tanaka mengangguk dan berkata, "Tuan segera setelah panggilan telepon dilakukan." Suara Ito Yuhiko yang dalam dan agung terdengar, "Tanaka, Anda ingin memanggil saya apa?" Tanaka Hiroshi buru-buru berkata, Tuan Kobayashi Jiro, Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. Ada di sini, saya ingin melihat Anda, Nona." Yuhiko Ito bersenandung, dan berkata, "Saya tahu bahwa Jiro Kobayashi memiliki kesan yang baik tentang Nanako, dan datang kepada saya beberapa hari yang lalu untuk memohon agar saya menikah Nanako kepadanya." Koichi Tanaka bertanya, "Lalu Presiden, apa maksudmu?" "Tuanku," Ito Yuhiko tidak menjawab pertanyaan Koichi Tanaka, tetapi berkata dengan nada yang sangat agung, "Tanaka, kamu adalah orang kepercayaanku, jadi saya akan memberitahu Anda kata-kata berikutnya. Tetapi Anda harus ingat, Anda tidak boleh mengungkapkannya kepada siapapun. Jika tidak, saya pasti akan mengirim Anda untuk melihat Amaterasu dengan tangan saya sendiri." Koichi Tanaka mendengar ini, dan langsung berkata, "Jangan khawatir, Tuan Presiden, Tanaka tidak akan pernah membocorkan kata-katamu kemudian." Ito Yuhiko berkata dengan puas, "Kobayashi Pharmaceutical sekarang memiliki Weisan, yang sangat efektif. Volume penjualannya juga sangat bagus, dan pasar global sedang aktif diperluas. Orang modern akan mengalami sedikit ketidaknyamanan perut sampai batas tertentu, sehingga ruang pasar obat ini juga sangat luas. Begitu obat ini diluncurkan secara global, keuntungan tahunan setidaknya akan mencapai puluhan miliar dolar." Tanaka Koichi berseru, "Ini hanya obat perut, bagaimana bisa ada ruang pasar yang begitu besar?" Ito Yuhiko berkata, "Ini hanya perkiraan awal saya. Saya telah meminta farmasi Universitas Tokyo Laboratorium menganalisis dan membandingkan Weisan dari farmasi Xiaolin dan obat perut dari beberapa perusahaan lain di pasar,
dan menyimpulkan bahwa Xiaolin Wei-san adalah yang terbaik. Jadi, Xiaolin Wei-san berdiri di puncak dunia adalah adil. Cepat atau lambat, jika Anda ingin menangkap ayam betina yang bertelur emas ini, Anda harus melakukannya secepat mungkin, dan cara terbaik adalah menikahi keluarga Kobayashi dan berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical. Jika Nanako dan Kobayashi Jiro menikah, maka saya akan meminta setidaknya 20% atau bahkan 30% saham Kobayashi Pharmaceutical, dan pada saat itu akan menghasilkan keuntungan miliaran dolar bagi keluarga kita. Tanaka Koichi tiba-tiba menyadari, Tuan Presiden, maksudmu? Aku mengerti. Ito Yuhiko bersenandung dan berkata, jadi, jika kamu berada di China dan di sisi Nanako, kamu harus menemukan cara untuk membujuknya lebih banyak, tetap di sisinya, dan mengatakan lebih banyak hal baik tentang Kobayashi Jiro. Jika Anda bisa berjanji, Anda akan menikahi Kobayashi Jiro segera setelah lulus dari Universitas Musim Panas ini, maka saya akan menganggap Anda sebagai pencapaian yang luar biasa, dan kemudian saya akan memberi Anda hadiah 5 juta dolar AS. Tanaka Koichi sangat gembira, dan dengan cepat berkata, Tuan Presiden, Tanaka. Saya akan pergi keluar dan tidak pernah mengecewakan harapan Anda terhadap saya. Ito Yuhiko berkata dengan puas, baiklah, saya akan menelepon Nanako terlebih dahulu dan memintanya untuk bertemu Kobayashi Jiro hari ini. Setelah pertemuan di antara mereka, Anda harus berada di depan Nanako, meniupkan lebih banyak angin ke telinga Anda. Hiroshi Tanaka buru-buru berkata, oke, Ketua A. Saat ini, Nanako baru saja meletakkan ponselnya dan memulai latihan kerasnya lagi. Tetapi ponsel segera bergetar lagi, dia mengambil ponsel dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari ayahnya. Jadi dia buru-buru menghubungkan dan berkata dengan hormat, Tuanku, saya tidak tahu apakah Anda menelepon Nanako pada saat ini. Perintah apa yang kamu miliki? Dalam keluarga besar Jepang, hierarki sangat ketat, dan anak-anak dalam keluarga biasa memanggil orang tua mereka Odo-san dan Oka-san, sama seperti anak-anak Cina memanggil orang tua. Namun, dalam keluarga besar dengan hierarki yang ketat di Jepang, semua ahli waris harus memanggil orang tuanya ayah dan ibu. Apalagi saat berkomunikasi dengan orang tua di hari kerja, sebaiknya jangan terlalu bahasa sehari-hari, dan harus selalu menggunakan honorific dan honorific, terutama untuk anak perempuan. Salah satu pekerjaan rumah terpenting sejak kecil adalah mempelajari etiket bangsawan yang membosankan. Meskipun Nanako itu tumbuh dengan kunci emas di mulutnya, dia selalu mengikuti dengan ketat berbagai aturan rumit dari keluarga besar sejak dia lahir hingga sekarang, dan dia tidak berani melampauinya. Di ujung lain telepon, Ito Yuhiko bertanya padanya, Nanako, kudengar kamu memenangkan pertandingan hari ini. Selamat, Ito. Nanako buru-buru berkata, Ayah, pertandingan hari ini hanya 16-8. Nanako tujuannya adalah untuk memenangkan kejuaraan. Ayah, tolong datang dan beri selamat kepada Nanako setelah Nanako memenangkan kejuaraan. Bagus sekali, Ito Yuhiko berkata dengan setuju. Seperti yang diharapkan dari putri keluarga Ito, dia tidak sombong atau terburu nafsu, dan dia masih tidak bisa melupakan niat aslinya, meskipun Nanako Ito sedang memegang telepon. Dia tanpa sadar membungkus sedikit ke timur, dengan hormat berkata, terima kasih, Ayah, atas pujianmu. Nanako pasti akan terus bekerja keras. Ito Yuhiko bersenandung, dan berkata, ngomong-ngomong, Nanako, Presiden Kobayashi Pharmaceutical, melakukannya Kobayashi Jiro datang menemuimu. Iya. Ayah, Ito Yuhiko berkata, kamu sudah tidak muda lagi. Jangan menolak lawan jenis Anda, dan dia masih muda dan menjanjikan. Sebaiknya Anda lebih sering berhubungan dengannya. Nanako Ito buru-buru berkata, Ayah, saya tidak memikirkan masalah pria dan wanita sekarang. Dan saya tidak akan fokus pada itu dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian saya akan mewakili Jepang untuk berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya dan Olimpiade berikutnya. Berbicara tentang cinta hanya akan mempengaruhi pelatihan dan kompetisi saya, dan saya harap ayah saya bisa mengerti. Kata Ito Yuhiko,
kamu masih terlalu muda. Banyak hal yang bukan hubungan antara ikan dan cakar beruang, tetapi hubungan antara ikan dan air. Jatuh cinta dan menikah tidak akan mempengaruhi rencana hidupmu di masa depan. Ito Nanako berkata dengan serius, Ayah. Nanako tidak setuju dengan apa yang Anda katakan ini. Berlatih seni bela diri seperti berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Jika Anda ingin menjadi master top dunia, Anda harus menghabiskan semua waktu yang Anda bisa habiskan pada pelatihan. Jika saya menyia-nyiakan waktu yang berharga untuk cinta dan pernikahan, maka saya khawatir saya tidak akan pernah bisa menjadi master seni bela diri dalam hidup saya. Ito Yuhiko berkata dengan sedikit teguran dalam suaranya, Budo adalah awalnya hobi bagi Anda untuk berlatih. Itu hanya latihan. Saya tidak ingin Anda mencurahkan seluruh waktu dan energi Anda untuk ini. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah wanita tertua dari keluarga Ito, dan wanita tertua harus bertingkah seperti wanita tertua, dan bertarung dengan orang lain di atas ring setiap hari. Apa gunanya menelepon? Nanako Ito berkata dengan tegas, Ayah, seni bela diri adalah apa yang dikejar Nanako sepanjang hidupnya. Jika perlu, Nanako rela melepaskan cinta dan pernikahan demi seni bela diri. Ito putranya terdiam. Mendengar kata-kata ayahnya, dia benar-benar merasa sedikit bersalah. Jadi dia buru-buru berkata, Tuanku, Nanako tahu aku salah. Bukannya aku benar-benar tidak ingin memikirkan pernikahan, tapi aku tidak ingin memikirkannya terlalu dini pada tahap ini. Tolong, Tuanku, saya mengerti. Ito Yuhiko berkata dengan dingin, saya tidak mengerti, dan saya tidak mengerti. Tetapi saya tidak ingin berbicara lebih banyak dengan Anda di telepon tentang hidup. Ketika Anda kembali dari permainan, kami ayah dan anak Anda dapat berbicara panjang lebar. Tapi saat ini, Kobayashi Jiro telah datang mengunjungi Anda. Sebagai wanita tertua dari keluarga Ito, Anda mewakili wajah dan citra dari keluarga Ito. Bagaimana Anda bisa menghindari melihatnya? Jika sampai keluar, orang luar pasti akan mengatakan saya Ito. Keluarga tidak mengerti etiket. Mendengar ini, Nanako Ito tidak punya pilihan selain mengatakan, ini Nanako yang tidak berpikir dengan baik. Tolong maafkan aku, Ayah. Nanako mengganti bajunya dan pergi menemui Jiro Kobayashi. Melihat Nanako Ito setuju untuk turun, suara Yuhiko Ito sedikit melembut. Dia bertanya, Nanako, apakah kamu sudah makan siang? Itu bagus. Saya pikir sekarang sudah siang. Mengapa Anda tidak meninggalkan Kobayashi Jiro untuk makan siang dengan Anda? Itu juga sebagai pengganti saya melakukan yang terbaik untuk menjamu tamu untuk ayah saya. Tinggalkan dia untuk makan siang. Nanako Ito sedikit enggan. Dia adalah seorang gadis dengan kepribadian yang relatif dingin. Dan ketika keluarganya mengajarinya etiket wanita sejak dia masih kecil, dia selalu menjaga jarak yang cukup dari pria di luar, dan dia telah terobsesi dengan seni bela diri selama bertahun-tahun. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan sentuhan laki-laki. Terlepas dari keluarganya sendiri, dia telah tumbuh dewasa sehingga dia tidak pernah makan dengan pria muda secara pribadi, bahkan asistennya Koichi Tanaka tidak pernah memiliki kesempatan untuk makan sendiri. Namun, dia juga bisa mendengar ketangguhan dalam nada bicara ayahnya, dan tahu bahwa keberatannya mungkin tidak berguna. Jadi dia berkata, Ayah yang baik, Nanako mengerti. Ito Yuhiko berkata dengan puas, Nanako, keluarga memiliki kerjasama dengan farmasi Kobayashi sedang berlangsung, jadi jangan abaikan pihak lain, mengerti? Ito Nanako buru-buru berkata, dimengerti, Ayah. Setelah menutup telepon, Ito Nanako tidak berdaya mendesah. Dia memanggil Tanaka Koichi dan berkata kepadanya, Tanaka-san, tolong hibur Tuan Kobayashi untuk saya dulu. Saya banyak berkeringat karena berlatih dan saya harus mandi dulu. Tanaka Koichi buru-buru setuju. Beralih ke Kobayashi Jiro, dia berkata, Tuan Kobayashi, tolong tunggu sebentar. Nona kita perlu mandi, dan aku akan ke sana nanti. Ketika Kobayashi Jiro mendengar bahwa Nanako Ito bersedia menemuinya, dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Tetapi di permukaan dia berkata dengan tenang, Oke Tuan Tanaka, saya akan menunggu Nona Ito di sini.
10 menit kemudian, dia mengambil mandi. Nanako Ito mengenakan pakaian rumah sederhana dan polos ala Jepang. Pada saat ini, dia tidak dapat melihat jejak latihan seni bela diri selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar seorang wanita tradisional Jepang yang lembut. Tanaka Koichi membawa Kobayashi Jiro ke kamar kepresidenan Ito Nanako. Kobayashi Jiro kaget saat melihat Ito Nanako. Dia tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Tuhanku, mengapa wanita ini begitu cantik, begitu murni? Matanya jernih dan halus, seperti karya seni yang diukir dengan hati-hati oleh surga. Wajahnya seperti telur angsa putih dan tanpa cacat. Ujung hidungnya yang halus seperti harta karun di dunia, dan bibirnya yang tipis seperti bunga sakura menawan dan menawan. Di mata Kobayashi Jiro, dia seperti air jernih danau Tianchi di puncak gunung salju, bermartabat, tenang, lembut, dan agak dingin. Hanya aspek ini, Kobayashi Jiro sangat mencintai wanita ini, dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya, tidak peduli apa, aku harus menikahinya sebagai istriku, bahkan jika itu berarti membiarkanku menikah dengan keluarga itu. Aku tidak akan ragu, karena selain dia, di dunia ini tidak ada wanita sesempurna itu. Kobayashi Jiro berusaha sekuat tenaga untuk menekan kerinduan Ito Nanako di dalam hatinya, namun Ito Nanako masih menemukan sentuhan hasrat di matanya yang tidak bisa ditekan, warna. Ini membuatnya merasa sedikit jijik, dan merasa bahwa mata Kobayashi Jiro seperti setetes lemak babi yang menetes ke dalam secangkir teh yang enak. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan rasa jijiknya, jadi dia hanya bisa berkata dengan sangat sopan, Tuan Kobayashi, maaf membuat Anda menunggu. Kobayashi Jiro melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, tidak, Nona Ito. Jangan terlalu sopan, saya mengambil kebebasan untuk mengunjungi pintu. Sebenarnya, saya bersikap kasar, dan tolong Nona Ito tidak keberatan. Berbicara, Kobayashi Jiro menghela nafas lagi dengan penuh frustrasi dan menyesal. Saya baru saja tiba di Jinling pagi ini. Setelah menyelesaikan prosedur imigrasi, saya langsung datang ke sini. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke gimnasium untuk menonton Miss Itos permainan hari ini. Saya mendengar bahwa Nona Ito mengalahkan lawannya hanya dalam satu putaran hari ini, dan sayang sekali saya tidak dapat melihat Anda. Ito Nanako berkata, Tuan Kobayashi terlalu sopan. Mulai sekarang, setiap pertandingan Miss Ito untuk kompetisi, saya pasti akan ada di sana untuk mendukung Miss Ito. Kompetisi, saya tidak sabar dan menantikannya. Pada hari final, saya secara pribadi memberikan piala kepada Miss Ito. Ito Nanako berkata dengan rendah hati, Kobayashi, sebelum kompetisi selesai, tidak ada yang tahu siapa yang akan memenangkan kejuaraan. Meskipun saya memiliki kepercayaan diri untuk menang, saya tidak berani mengatakan bahwa pada akhirnya dia akan dapat memenangkan kejuaraan. Jiro Kobayashi dengan cepat berkata, saya percaya Nona Ito akan baik-baik saja. Nanako Ito tersenyum, mengingat instruksi ayahnya, dan berkata, Tuan Kobayashi, sekarang sudah siang, kenapa kamu tidak turun dan makan siang bersama? Ketika Kobayashi Jiro mendengar ini, seluruh hatinya gemetar karena kegembiraan. Dan dia berkata dengan bersemangat, saya merasa terhormat bisa makan siang dengan Miss Ito, kata Nanako Ito. Kepada Koichi Tanaka berkata, Tanaka-san, tolong pindah ke restoran di kamar presidensial bersama kami, dan sajikan makan siang untuk saya dan omong-omong Tuan Kobayashi. Faktanya, meskipun Nanako Ito adalah wanita tertua dari keluarga papan atas Jepang, dia selalu mandiri, jarang membutuhkan banyak orang untuk menunggu seperti generasi kedua kaya lainnya. Oleh karena itu, dia tidak pernah membiarkan Tanaka Koichi menemaninya untuk menyajikan makanannya. Tetapi hari ini dia benar-benar tidak ingin sendirian dengan Kobayashi Jiro. Jadi dia bersiap untuk menjaga Tanaka Koichi di sisinya sebagai penyangga. Kobayashi berpikir bahwa Nanako Ito sudah terbiasa disajikan saat makan, jadi dia tidak mengambil hati. Lagi pula, bahkan jika dia pergi makan di restoran ada pelayan di sekitar untuk melayani. Saat saya datang ke restoran,
Ito Nanako dan Kobayashi Jiro duduk berseberangan. Karena ukuran presiden suite yang besar, ruang makannya juga sangat luas dan mewah. Salah satu meja makan bujur sangkar bisa menampung setidaknya 12 orang untuk makan bersama. Jadi keduanya duduk berseberangan di meja makan barat, dan jaraknya dijamin sampai batas tertentu, yang membuat Nanako Ito merasa sedikit lebih nyaman. Setelah Kobayashi Jiro duduk, dia berinisiatif mencari topik untuk mengobrol dengan Ito Nanako, dan berkata, Nona Ito sudah lama berada di Jinling, kan? Ito Nanako mengangguk dan berkata, aku sudah di sini. Selama 20 hari, pertama kali. Kobayashi Jiro menghela nafas, dan berkata, sebenarnya, Jinling adalah tempat yang menyedihkan bagiku. Jika bukan karena Nona Ito, kamu berpartisipasi dalam kompetisi di sini, betapapun indahnya kota ini, aku akan melakukannya tidak pernah datang ke sini. Nanako Ito terkejut, dia bertanya, Tuan Kobayashi, bagaimana Anda mengatakan ini? Kobayashi Jiro berpura-pura sedih dan berkata, saya memiliki saudara laki-laki pemberontak yang terobsesi dengan hantu dan meracuni ayah kita bersama dengan racun. Keluarga Xiaolin kami meluncurkan perintah berburu untuk membersihkan rumah. Adikku dibunuh oleh seorang pemburu hadiah di Jinling beberapa waktu lalu. Aku bahkan tidak tahu di mana tubuhnya dimakamkan sekarang. Nanako Ito tidak menyangka kakak laki-laki Kobayashi Jiro akan meninggal di Jinling, dan berkata dengan sedikit malu, maaf Tuan Kobayashi, saya tidak sengaja menyebutkan kesedihan Anda. Kobayashi Jiro melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan serius, tidak. Meskipun masalah ini menyedihkan dan emosional, Nona Ito bukanlah orang luar, dan aku bisa menghilangkan kesedihan di hatiku dengan mendengarkanmu. Memikirkan saudaranya Kobayashi Ichiro, Kobayashi Jiro hatinya sebenarnya tidak sedih sama sekali, sebaliknya, dia sangat bahagia. Gagasan bahwa putra sulung mewarisi bisnis keluarga berakar kuat di Jepang. Tidak peduli keluarga besar yang mana, anak laki-laki tertua pada akhirnya harus mewarisi bisnis keluarga. Meskipun kemampuan anak laki-laki tertua tidak sebaik anak laki-laki kedua atau anak laki-laki lainnya, ia tetap akan dijadikan kepala keluarga, dan kemudian biarkan adik laki-laki lain yang cakap membantu. Awalnya, takdir Kobayashi Jiro adalah membantu kakak laki-lakinya, Kobayashi Ichiro, untuk meneruskan Kobayashi Pharmaceutical dan keluarga Kobayashi setelah kematian ayahnya. Bahkan jika kemampuannya lebih kuat dari kakak laki-lakinya, bahkan jika kontribusinya lebih besar dari kakak laki-lakinya, dia tetap harus mengikuti aturan senioritas Jepang. Jika dia berani merebut warisan keluarga dari kakak tertuanya, itu akan menjadi pemberontakan di mata seluruh masyarakat Jepang. Di luar dugaan, operasi genit yang dilakukan kakak Kobayashi Ichiro justru menyerahkan posisi pewaris keluarga kepada dirinya sendiri. Yang lebih sempurna lagi adalah bahwa obat ajaib yang dia kirimkan kembali membunuh ayah mereka, tidak hanya secara langsung menyelesaikan patriark dan kedua ayah itu, tetapi juga membuatnya menanggung kejahatan pembunuhan ayah, dan akhirnya kembali kepadanya, bunuh dia. Omong-omong, ini hanya mengirimkan kepala seseorang dari jarak ribuan mil, dan omong-omong, dia juga memberikan dirinya seluruh keluarga. Biaya membunuh kakak ini terlalu tinggi, bajingan bermarga yaitu meminta 1 miliar pada dirinya sendiri begitu dia membuka mulutnya. Dan 1 miliar yuan itu bukan yen Jepang, tapi RMB. Uang ini benar-benar menyakiti saya untuk sementara waktu. Untungnya, saya benar-benar mampu. Beberapa waktu lalu saya memimpin pengembangan Kobayashi Weisan dari resep Cina kuno, dan sekarang telah menjadi obat lambung terbaik yang diakui di Jepang. Pemasaran global obat lambung ini sudah dekat, apalagi 1 miliar yuan, bahkan 10 miliar atau 100 miliar yuan, tidak ada apa-apanya di mata saya. Apalagi jika ia bisa menikah dengan Nanako Ito dan menjadi menantu dari keluarga Ito, maka Kobayashi Pharmaceutical akan mendapatkan bantuan yang lebih besar dan mencapai perkembangan yang lebih cepat. Tidak lama lagi Kobayashi Pharmaceutical akan melampaui Ruihui dan menjadi grup farmasi terbesar di dunia. Pada hari itu, saya akan dapat berdiri di puncak dunia.
Memikirkan hal ini, dia menatap Nanako Ito dengan sungguh-sungguh, dan bertanya sambil tersenyum, Mas Ito akan segera lulus kan? Iya. Nanako Ito mengangguk dan berkata, lulusan di musim panas, oh, tahun senior benar-benar seperti bunga. Banyak gadis memilih untuk menikah setelah lulus kuliah. Saya ingin tahu apakah Mas Ito memiliki pemikiran tentang ini. Nanako Ito menggelengkan kepalanya. Pikiran saya semua tentang seni bela diri. Saya tidak tahu jatuh cinta dalam waktu singkat. Kobayashi Jiro tidak putus asa, dan bertanya lagi, lalu pria seperti apa yang lebih disukai Mas Ito? Nanako Ito berkata, saya belum mempertimbangkan pertanyaan ini, karena aku masih belum pernah menyukai pria manapun. Kobayashi Jiro tidak menyerah, dan terus bertanya, kalau begitu sebaiknya Anda memikirkannya sekarang. Pria seperti apa yang mungkin memenuhi kriteria pemilihan pasangan Anda? Ito Nanako memikirkannya dengan hati-hati, lalu berkata, pertama-tama, poin pertama, dia pasti lebih kuat dariku. Lebih baik darimu? Aspek apa? Karir, pendidikan, atau prestasi? Ito Nanako berkata dengan sangat serius. Ini kekuatan seni bela diri. Aku tidak ingin menemukannya di masa depan. Seorang pria yang tidak bisa mengalahkanku. Kobayashi Jiro terbatuk dengan canggung, dan berpikir dalam hati, Ito Nanako ini terlihat pendiam, tapi aku tidak menyangka akan begitu kompetitif di tulangnya. Saya hanya suka seni bela diri dan mengejar seni bela diri. Mengapa kamu jatuh cinta, juga ingin menemukan pria yang lebih kuat dari dirinya sendiri? Bahkan jika itu adalah pria yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam, bukankah itu berarti dia telah kehilangan beberapa peluang ketika dia muncul? Memikirkan hal ini, Kobayashi Jiro buru-buru berkata, Nona Ito, bukankah kondisimu agak sulit? Ada begitu banyak pria baik di dunia, tetapi tidak semuanya berlatih seni bela diri, dan banyak master seni bela diri sudah sangat tua. Seperti pelatih Anda, Tuan Yamamoto Kazuki, Nyonya Ito tidak ingin menemukan pacar seperti itu Nanako Ito menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, dia lebih kuat dariku. Itu hanya syarat pertama. Aku punya syarat kedua. Dia harus sesuai dengan estetika dan nilai-nilaiku. Selain itu, usianya tidak boleh dia lebih dari 3 tahun lebih tua dari saya, atau lebih dari 3 tahun lebih muda dari saya, dan dia harus jujur dan baik hati. Kobayashi Jiro bertanya lagi. Bagaimana dengan asetnya? Apa persyaratannya? Ito Nanako berkata, tidak ada persyaratan aset, Kobayashi. Jiro merasa sedikit tertekan. Keuntungan terbesar saya adalah aset. Saya adalah ketua bisnis keluarga di usia muda. Ini masih jarang di Jepang. Lagi pula, generasi pengusaha yang lebih tua yang biasanya setua ayah saya belum pensiun, dan anak-anak mereka belum pensiun belum memulai bisnis keluarga. Namun, dia tidak menyangka Nanako Ito sama sekali tidak peduli dengan aset pihak lain. Mungkinkah meski dia miskin, asalkan syarat lain terpenuhi, dia mau ikut? Sambil tertekan, Kobayashi Jiro mau tidak mau berkata, Nona Ito, ketua Ito harus memiliki persyaratan tertentu untuk pemilihan pasangan masa depan Anda. Lagi pula, Anda adalah wanita tertua dari keluarga Ito. Pada poin ini, Anda juga harus mempertimbangkan pendapat ketua Ito. Nanako Ito menggelengkan kepalanya. Saya dapat mempertimbangkan pendapat ayah saya dalam segala hal, tetapi saya tidak akan mempertimbangkan masalah memilih pasangan. Ini bukan hanya tentang kebebasan seseorang, tetapi juga tentang kebebasan seseorang. Tidak seseorang bisa mendikte kebahagiaan hidup seseorang. Kobayashi Jiro mengerutkan kening tanpa sadar. Tampaknya generasi kedua yang cantik dan super kaya di depannya ini sangat sulit untuk dikunyah. Tepat ketika Kobayashi Jiro tidak tahu bagaimana cara memotong dan bagaimana mengejar Nanako Ito, Ye Chen dan Qin Aosue sudah bola-bali di danau beberapa kali. Qin Aosue sudah cukup bersenang-senang, dan koki keluarga Qin menyiapkan pesta mewah. Jadi dia mengemudikan kapal kembali ke dermaga. Kemudian, dia kembali ke villa bersama Ye Chen, dan Qin Gang dengan hangat mengundang Ye Chen untuk duduk di restoran Cina mewah di villanya. Ketika Qin Gang mengatur tempat duduk,
dia secara khusus meminta Qin Ao Sui untuk duduk di sebelah Ye Chen. Pada saat yang sama, dia membuka sebotol anggur Moutai berkualitas tinggi yang telah diawetkan selama bertahun-tahun, menyerahkannya kepada Qin Ao Sui, dan berkata, "Ao Sui, kamu bertanggung jawab menuangkan anggur untuk Tuan Ye. Jangan biarkan gelas Tuan Ye kosong." Qin Ao Sui mengambil botol itu dan berkata dengan lembut, "Mengerti, Ayah, jangan khawatir." Qin Gang tersenyum lagi dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye kembali ke rumah kami untuk pertama kalinya. Setelah makan malam, Anda juga minum 2 kali dengan Tuan Ye." Qin Ao Sui tersenyum malu-malu, dan berkata dengan patuh, "Dimengerti, Ayah. Kalau begitu aku akan minum dengan Tuan Ye." Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Ao Sui, aku akan membantumu menyerap kekuatan obat ajaib setelah makan. Jadi Anda tidak cocok untuk minum. Jika Anda benar-benar ingin minum dengan saya, Anda sebaiknya menunggu sampai Anda memenangkan kejuaraan." Qin Ao Sui menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan berkata dengan sedikit percaya diri, "Tuan Ye, menjadi jujur, jika Anda biarkan saya bertarung melawan Nanako Ito, saya bahkan tidak yakin 20%. Nanako Ito ini sangat bagus, tidak ada lawan di antara rekan-rekannya." Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Apakah ini Nanako Ito sangat kuat, seorang anak, seperti Sanda, tinju, karate, dan bahkan Jet Kunedo adalah pemain yang berbakat. Terlalu besar, bahkan jika obat ajaib Anda dapat meningkatkan fungsi fisik saya banyak, saya mungkin tidak dapat mengalahkannya, karena pertarungan Sanda sebenarnya bukan hanya tentang kekuatan fisik, kelincahan, dan kecepatan, tetapi juga tentang pengalaman dan taktik. Taktik terakumulasi dari waktu ke waktu dan terakumulasi sedikit demi sedikit perbedaannya terletak." Berbicara tentang ini, Qin Ao Sui melanjutkan dengan sedikit sedih, "Ini seperti sepak bola favorit pria Anda? Apakah itu Messi atau Ronaldo? Yang membuat mereka sangat bagus adalah keterampilan mereka, kesadaran, dan pengalaman. Ini bukan seberapa kuat tubuh mereka, atau seberapa kuat kemampuan fisik mereka. Messi sangat pendek, dan ada terlalu banyak pemain sepak bola yang secara fisik lebih kuat darinya. Tetapi pemain sepak bola aktif yang dapat dibandingkan dengannya di pengalaman dan keterampilan pada dasarnya ini adalah poin kuncinya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Pengalaman dan taktik benar-benar perlu diakumulasikan dari waktu ke waktu, tetapi jangan terlalu khawatir tentang ini. Ketika saatnya tiba saya akan melakukannya pasti membantu Anda dengan hati-hati menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan, dan membantu Anda merumuskan taktik di tempat." Qin Ao Sui mengangguk dengan penuh semangat, "Bagus sekali, Tuan Ye, maka Ao Sui akan bergantung sepenuhnya padamu." Setelah makan malam, Qin Ao Sui membawa Ye Chen ke ruang latihannya sendiri. Ruang latihan Qin Ao Sui jauh lebih besar dari ruang tamu rumah orang biasa. Ada berbagai macam peralatan latihan di dalamnya, dan ada juga arena standar. Qin Ao Sui mengundang Ye Chen untuk melakukannya di area istirahat ruang latihan, dan berkata kepadanya dengan malu-malu, "Tuan, silakan duduk dulu, dan saya akan berganti pakaian." Ye Chen, "Oke." Melihat Ye Chen mengangguk, Qin Ao Sui berkata berbalik dan pergi ke kamar sebelah dulu. Beberapa menit kemudian, Qin Ao Sui keluar dengan pakaian olahraga heroik. Dikatakan sebagai pakaian olahraga, tetapi sebenarnya pakaian dalam olahraga. Kulit yang bisa ditutupi bra olahraga sangat sedikit, tidak lebih dari bagian-bagian utamanya. Oleh karena itu, leher lembut Qin Ao Sui, lengan ramping dan kaki panjang, serta perut rata dengan 2 garis rompi semuanya terbuka penuh ke udara. Berbeda dengan saat dia melihat Qin Ao Sui di lapangan hari ini, Ye Chen melihatnya sekarang di lingkungan yang tertutup dan pribadi. Di lingkungan ini, tidak ada orang lain kecuali mereka berdua, jadi ini membuatnya merasa sedikit tidak wajar. Qin Ao Sui selalu pemalu, dan selalu merasa bahwa secara pribadi, berpakaian seperti ini dan membiarkan Ye Chen melihatnya, dia merasa sedikit pemalu dan tak tertahankan. Namun, dia tidak bingung sama sekali, karena dia sangat percaya diri dengan sosoknya, dan jauh di lubuk hatinya, dia berharap Ye Chen bisa melihat lebih banyak kecemerlangannya.
Ye Chen mencoba yang terbaik untuk melihat mata Qin Aoswei tanpa kotoran, dan berkata dengan serius, "Aoswei, di mana obat yang saya berikan sebelumnya?" Qin Aoswei segera merentangkan telapak tangannya dan meletakkan obat di cangkang plastik transparan. Pil keluar dan berkata, "Tuan Ye, obat ajaib ada di sini." Marvin Ye mengangguk dan berkata, "Oke, kamu minum obatnya sekarang, dan aku akan membimbingmu untuk segera menyerap kekuatan obatnya." Karena sedikit aura, khasiat obatnya telah disublimasikan secara kualitatif. Orang parubaya dan lanjut usia sering memiliki penyakit pada tubuh mereka, dan organ serta tubuh mereka juga telah merosot sampai batas tertentu. Oleh karena itu, ketika meminumnya, efek obatnya akan langsung bekerja pada tempat yang sakit ini untuk diperbaiki, dan Anda tidak perlu membimbing mereka sendiri. Namun, orang muda secara fisik kuat, dan organ serta tubuhnya umumnya dalam kondisi prima, minum obat secara membabi buta saat ini malah akan menimbulkan efek yang dahsyat dan tidak bisa diserap kemana-mana. Jika tubuh manusia diibaratkan sebagai spons, tubuh orang parubaya dan lanjut usia adalah spons yang kehilangan banyak air bahkan akan mengering. Pada saat ini, memberi mereka cukup air akan dengan cepat mengisi kembali air yang hilang dan mendapatkan kembali keadaan muda mereka. Tetapi jika tubuh pemuda itu tidak terluka, itu adalah spons yang penuh dengan air. Dalam hal ini, jika dia diisi ulang dengan air secara membabi buta, pada dasarnya tidak mungkin dia menyerapnya. Bahkan jika tidak dilakukan dengan baik, dapat dipengaruhi oleh obat yang kuat dan tidak terserap, yang pada gilirannya merusak tubuh. Ketika Ye Chen memberi Qin Aoswei obat, niat awalnya adalah untuk menjadikannya sebagai asuransi, sehingga dia dapat menggunakan obat ini untuk menyelamatkan hidupnya ketika dia terluka atau sakit parah. Tapi sekarang saya ingin menggunakan obat ini untuk membantunya meningkatkan kekuatannya, jadi saya harus membantunya untuk memandu penyerapan obatnya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Qin Aoswei segera mengeluarkan obat dari kotaknya, lalu menatap Ye Chen, dan bertanya dengan patuh, "Tuan Ye, bisakah saya minum obatnya saja?" Ye Chen mengklik mengangguk, "Kamu duduk. Bersila, lalu minum obatnya langsung." Qin Aoswei menurut, duduk bersila di atas matras latihan yang lembut, lalu memasukkan pil itu ke mulutnya. Kekuatan obat dari obat ini sangat murni, jadi begitu Qin Aoswei memasukkannya ke dalam mulutnya, pil itu segera berubah menjadi arus hangat yang kuat dan memasuki organ dalamnya. Segera setelah itu, Qin Aoswei merasa sangat panas di sekujur tubuhnya, dan setiap pori tampak berkeringat. Intinya, keringat seperti ini sama sekali berbeda dengan keringat biasanya setelah berolahraga. Dia merasakan keringatnya, seolah-olah diperas keluar dari tubuhnya dengan kekuatan yang kuat. Apalagi keringat yang keluar jauh lebih kental dari biasanya, dan terasa lengket seperti baru saja direndam dalam ember penuh lem. Ye Chen segera menggunakan aura di tubuhnya untuk membantu Qin Aoswei membimbing dan menyerap kekuatan obat. Kekuatan obat yang kuat menyatu ke dalam tubuh Qin Aoswei oleh Ye Chen, menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Qin Aoswei masih merasakan sedikit rasa sakit yang tak tertahankan pada awalnya. Tetapi pada tahap selanjutnya, dia merasa sangat transparan dan nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali sepenuhnya. Hal yang paling aneh adalah dia masih bisa merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dipeluk erat di lengan Ye Chen, hangat dan nyaman, dan riak tidak bisa tidak muncul di hatinya, bersambung.